Wanita ini diculik pria jahat dan dipaksa harus jadi boneka guys. Dia dikurung di sebuah rumah yang udah kayak rumah boneka. Karena di rumah itu ada wanita-wanita lain yang dijadiin boneka juga. Mereka semua harus nurut kayak boneka, kalau enggak bakal dihabisi. Nah, pria itu ternyata punya anak laki-laki yang suka boneka. Hari itu dia mau ngeliat koleksi terbarunya kan. Si wanita kemarin yang udah jadi boneka kostum badut. Bocil ini gak suka. Wanita itu udah mau disingkirin. Untung dia pernah belajar sulap dan berhasil bikin bocil ini terhibur. Wanita itu jadi boneka manusia favoritnya. Sampai di suatu malam, pas pria jahat itu lengah, wanita-wanita ini punya kesempatan buat kabur guys. Si wanita tadi kepikiran sama si bocil. Karena kasihan, dia balik lagi pengen ngebawa bocil itu pergi. Awalnya si bocil kelihatan nurut. Ternyata dia sama guys kayak ayahnya. Wanita itu dibikin gak sadar dan bangun-bangun udah terikat di mesin. Karena dia mau dijadiin bahan buat bikin boneka guys. Boneka yang terbuat dari manusia asli. Aneh banget guys, di dalam rumah cewek ini terang kan karena masih siang. Nah, tapi pas dia buka pintu, di luar gelap dong, kayak lagi malam. Cewek ini bingung, apa dia halu ya? Tapi pas dia coba buka pintu lagi, sama guys, di luar emang gelap. Walau takut, cewek ini ngeberaniin diri keluar. Sampai tiba-tiba pintu rumahnya nutup sendiri. Dan udah deh dia panik, langsung nelpon pacarnya disuruh datang ke situ. Gak lama pacarnya sampai, tapi yang si pacar lihat ya di situ siang kok. Terang, gak ada yang aneh. Sampai pas cewek ini mau ngebukain pintu buat pacarnya, yang dia lihat masih gelap guys. Bahkan ada monster yang muncul dari kegelapan itu. Di luar pacarnya bingung karena gak lihat apa-apa. Padahal cewek ini beneran ngeliat monster. Akhirnya dia tutup tuh pintunya. Tapi cowoknya tetap ngotot kan mau masuk. Cewek ini udah berusaha nahan pintu itu sekuat tenaga, tapi gagal guys. Pintunya kebuka dan yang masuk bukan pacarnya, tapi monster kegelapan yang langsung nyerang cewek itu. Berani nyoba gak guys? Ada sebuah mesin yang bisa ngeramalin kematian. Cewek ini nyoba kan, caranya tinggal masukin jari aja. Dan di ramalan keluar 2 kata. Kalau di Indonesiain artinya umur tua. Nah, dia kira artinya bakal panjang umur dong sampai tua. Ternyata enggak guys, dia langsung meninggoy ketabrak mobil. Yang nabrak kakek-kakek. Sesuai kan sama ramalan tadi, umur tua. Terus cowok ini penasaran nyoba juga. Dia diramal bakal meninggal karena hot girl. Artinya cewek yang hot kan. Sejak itu dia selalu menghindar dari cewek seksi, soalnya takut mati. Ternyata ada cewek yang badannya penuh api nabrak dia, langsung meninggal dah. Bener sih hot, bukan seksi tapi panas beneran. Ada lagi om-om botak yang diramal bakal meninggal karena beruang. Dia jadi takut sama apapun yang bentuknya beruang. Makan permen beruang aja dia nggak mau. Sayangnya takdir kematian nggak bisa dihindari kali ya. Entah dari mana, tapi muncul beruang juga nih dari tempat sampah. Ya, si om jadi meninggal juga dah. Cewek ini nemu sebuah meja yang aneh banget guys. Meja itu kayak punya lubang misterius yang dalam banget. Padahal kalau dilihat dari luar sih meja biasa, di bawahnya nggak ada apa-apa. Nah, dia penasaran kan sama isi lubang itu. Jadi cewek ini ngambil tali, terus dia ikat ke handphonenya dan pelan-pelan dia turunin sambil kamera handphonenya ngerekam. Di tengah-tengah handphonenya kayak sempet error gitu guys, tapi nggak lama handphone itu udah sampai ke dasar lubang. Ya udah, cewek ini narik handphonenya dan dia cek kan rekamannya, nggak ada apa-apa. Jadi dia tuh sebenarnya lagi ada di apartemen adiknya yang udah beberapa hari menghilang, entah kemana. Cewek ini curiga kalau adiknya menghilang tuh pasti ada kaitannya sama meja misterius ini. Dia mulai nyari tahu dan ketemu nih di laptop adiknya ada rekaman video. Bener, ternyata adiknya tuh lagi eksperimen mengeksplor lubang misterius itu. Cewek ini baru baca, di situ ada peringatan kalau mejanya harus selalu ditutup guys, supaya makhluk yang ada di dalam gak bisa keluar. Ya, cewek ini panik dong. Dari tadi mejanya dia biarin kebuka kan. Dia langsung buru-buru nutup mejanya, tapi udah telat guys. Sosok misterius dari lubang itu udah berhasil keluar. Dan mungkin makhluk itu juga yang udah bikin adiknya menghilang. Ngeri ya. Pas lagi nyetir, cewek ini ngeliat nih, di mobil depan ada orang yang minta tolong. Cewek ini mau nelpon minta bantuan, tapi karena panik handphonenya jatuh. Malah mobil-mobil belakang tuh udah pada ngelaksonin, nyuruh dia maju. Nah, karena pengen nolongin orang tadi, cewek ini akhirnya nekat aja ngikutin mobil itu. Dan dia ikutin terus guys, sampai jauh, sampai hari gelap. Sampai akhirnya dia lihat mobil itu udah berhenti. Dan cewek ini mau ngelaporin ke polisi kan. Ternyata handphonenya rusak karena tadi jatuh. Ya udah, karena udah nanggung, dia beraniin diri aja deh nyamperin mobil itu. Anehnya isinya tuh kosong, mobilnya juga berdebu parah. Padahal kan tadi jalan ya. Dan tiba-tiba pintu belakang mobil itu kebuka. Cewek ini mau kabur tapi terlambat guys. Ada kekuatan gaib yang narik cewek itu masuk. Dan setelahnya cewek yang tadi minta tolong dikeluarin dari situ guys. Jadi mobil ini tuh kayak nyari tumbal. Korban yang di dalam baru bisa lepas kalau ada yang gantiin. Setelahnya 3 tahun kemudian, giliran cowok ini nih yang lihat cewek tadi minta tolong. Kira-kira dia bakal jadi korban selanjutnya nggak ya? Bocil jangan pernah nyoba-nyoba main sulap ya. Jadi bocil ini suka banget nonton pertunjukan sulap. Dia lihat pesulapnya jago banget kan.
kan bisa bikin cewek ini hilang. Dia jadi latihan sulap juga nih, nyoba-nyoba pakai boneka Barbie. Ya, tapi sulapnya gagal guys, bonekanya nggak ngilang. Dia udah belajar dari buku-buku sulap dan akhirnya dia coba kan mantra sulapnya ke temennya. Ya, tapi bocil pesulap abal-abal ini gagal lagi. Gak terjadi apa-apa, malah temennya kabur. Si bocil sedih tapi dia nggak nyerah guys, dia masih semangat latihan. Sampai akhirnya dia kumpulin tuh teman-temannya. Dia makin pede sama kemampuan sulapnya. Awalnya semua pada ngeremehin dia kan, paling sulapnya gagal lagi. Bocil cewek ini disuruh maju ke depan dan pas dibacain mantra sulapnya, bukannya ngilang, tapi bocil cewek itu malah meledak dong guys. Ya, teman-temannya panik, tapi bocil cowok ini lebih panik. Langsung kena mental gak tuh? Makanya jangan main sulap-sulapan ya. Cewek ini bisa ngeramal kematian guys. Dia tiba-tiba nyamperin seorang pria dan ngasih gambarnya. Setelahnya ada besi panjang yang jatuh ngenain pria itu. Dan ngeri banget, kejadiannya persis kayak yang digambarin cewek tadi. Dia akhirnya dimintain keterangan sama polisi, tapi cewek ini malah ngasih gambar lagi karena dia punya firasat kalau bakal ada banyak korban yang meninggal. Akhirnya cewek ini dibawa ke laboratorium dan dia dipasangin alat-alat yang bisa ngebantu gelombang otaknya biar bisa nggambarin lebih jelas kejadian itu di mana, pelakunya siapa. Berhasil, polisi akhirnya jadi tahu kalau ada tersangka yang ngerencanain penggeboman. Karena kemampuan cewek itu, orang-orang jadi selamatkan dari ledakan bom. Tapi dia malah ditemuin meninggal dan dia juga udah ngeprediksi kematiannya sendiri. Jadi ternyata karena kemarin otaknya terlalu dipaksa pakai alat-alat untuk ngegambarin kejadian itu, gelombang otak cewek ini malah jadi rusak guys. Dia kena stroke sampai akhirnya meninggal sesuai kayak gambarannya sendiri. Kalian punya boneka Barbie nggak guys? Hati-hati. Jadi bocil cewek ini lagi main Barbie kan, digangguin sama kakak cowoknya. Bahkan boneka Barbie-nya direbut, terus kepalanya dicopot. Bocil cewek ini sedih, tapi walau Barbie-nya sekarang nggak ada kepala, dia tetap sayang katanya sama boneka itu. Ya udah dia tidur kan, tapi dia nggak tahu kalau Barbie-nya tuh gerak. Dan Barbie tanpa kepala itu keluar guys, terus jalan dan masuk ke sebuah kamar. Itu ternyata kamarnya si kakak cowok. Dia sempat kebangun, tapi kirain nggak ada apa-apa kan. Padahal Barbie tanpa kepala itu naik ke kasurnya dengan penuh amarah dan langsung balas dendam. Di pagi hari, bocil cewek ini bangun tidur dan senang karena kepala Barbie-nya balik. Tapi di mejanya ada kepala kakaknya juga dong yang jadi korban. Ngeri ya. Kalau kalian nemu barang gratis di jalan, hati-hati guys, jangan sembarangan diambil. Jadi cewek ini ngeliat ada cermin gratis, karena masih bagus dia bawa pulang tuh, lumayan kan buat ngaca. Nah tapi pas kertas penutupnya dibuka dan dia ngeliat ke cermin itu, wajahnya nunjukin senyum aneh guys. Cewek ini kayak terhipnotis dan jadi terobsesi sama wajahnya. Dia terus-terusan ngaca di depan cermin itu, sampai gak kedip, sampai gak pindah posisi, dari siang sampai malam. Bahkan sampai berhari-hari dia masih aja kayak gitu. Sampai ibunya dateng nih, karena khawatir anaknya ini udah berhari-hari gak ada kabar. Ya soalnya dia terhipnotis sama cermin itu kan. Si ibu sadar ada yang salah sama cerminnya, jadi ditutup kain. Bener aja guys, anaknya ini kembali sadar. Sialnya kainnya tadi tiba-tiba jatuh dong. Sekarang ibu dan anak ini natap cerminnya kan. Seketika mereka jadi terpengaruh. Mereka terhipnotis di depan cermin itu sampai berminggu-minggu. Sampai akhirnya yang meninggal karena gak makan dan gak minum. Ngeri banget guys, jadi ibu ini nyusulin anaknya yang sembunyi di rumah pohon kan. Anaknya nih nyuruh si ibu berdiri di atas tanda ini. Ibunya ngikut, tapi tiba-tiba kayunya jebol. Jadi tadi emang udah dirusak sama bocil ini. Dan dia cuma ngeliatin aja ibunya jatuh sampai meninggal. Nah tapi sebenarnya bocil ini tuh kepengaruh sama setan guys. Jadi di kota itu ada setan yang mempengaruhi bocil-bocil buat nyakitin teman, orang tua. Bahkan ada nih ya bapak-bapak yang lagi ngendarain sepeda. Dia berusaha ngindarin bola kan, malah hampir nabrak bocil. Dan karena berusaha menghindar, jadinya malah bapak itu yang celaka. Bocil ini juga sama ya, lagi dipengaruhi setan. Banyak guys bocil-bocil lainnya yang sama juga. Kelihatan nih ya lampu berkedip. Dan kalau pakai kamera thermal juga kelihatan guys, kayak ada setan yang ngelilingin bocil-bocil ini. Kalian bocil-bocil hati-hati ya. Cewek ini gak pernah ngelepas kacamatanya dan pas dibuka ternyata ngeri banget. Jadi cowok ini kenalan sama cewek itu di internet kan, diundang tuh ke rumahnya. Anehnya nih cewek selalu pakai kacamata hitam, padahal kan di dalam rumah. Pas disuruh buka, cewek ini gak mau. Terus dia nyuruh si cowok minum kan, biar lebih santai. Sampai si cowok kok mulai ngerasa pusing. Dia sadar ini gak beres dan mau ngelindungin diri pakai gunting kan. Lah pas kena cewek itu, ternyata isi badannya kapas, kayak boneka. Dia niupin sesuatu dan kayak sihir guys. Cowok itu kebangun udah di dalam kotak. Dengan ukuran tubuh kecil kayak boneka Barbie. Dia jadi koleksi cewek itu yang bakal nyari korban-korban selanjutnya. Bocil ini gak sadar kalau yang dia tanam ini tangan zombie dan tubuh jadi zombie beneran. Jadi ada bocil cewek yang kesepian, tiap hari cuma main sama boneka kesayangannya.
Dan dia tuh selalu aja dijahatin sama bocil-bocil cewek lain. Pas jatuh gini, dia kayak nemu potongan kuping gitu. Nah, ditanam kan di pot, malah tumbuh jadi tangan. Abis itu dipindahin kan ke taman. Si bocil ini gak sadar kalau yang dia tanam itu ternyata tumbuh jadi zombie cilik dong. Ya, tapi asik. Dia jadi punya bestie nih. Pas dia diganggu geng ciwi-ciwi ini, bestie zombinya itu gak diem aja guys, diserang, dimakan. Tapi bestie zombinya ini malah cemburu dong sama boneka kesayangannya cewek ini. Bonekanya dimakan. Bocil ini kaget. Dia jadi kesel. Ya udah, diam-diam dia masukin racun aja ke minuman zombie itu biar meninggoy. Dan dia mau bikin bonekanya tumbuh lagi. Karena ternyata dia lebih suka bestian sama boneka daripada sama zombie. Bocil ini gak sadar kalau yang dia pelihara ternyata ikan piranha ganas, bisa makan manusia. Jadi tiap main, bocil cewek ini sering diganggu. Dan karena kasihan, ayahnya ngebeliin dia peliharaan. Tapi peliharaannya ternyata piranha ganas dong guys. Bocil ini gak tahu. Dia sayang banget sama ikannya. Piranha itu selalu diajakin main bareng, bahkan diajakin keliling komplek juga. Padahal ikan piranhanya ini serem banget. Kucing garong aja dimakan hidup-hidup. Dan suatu hari, lagi-lagi bocil ini digangguin sama anak-anak bandel itu. Akuarium piranhanya direbut, terus airnya dituangin. Gawat dah, ini ikan piranhanya langsung ngamuk. Anak bandel itu dimakan sampai habis, panik kan nih? Nah, karena bahaya, bocil ini udah gak dibolehin melihara ikan piranhanya lagi. Kasian banget, dia jadi kesepian. Tapi pas dia mampir ke toko buat nyari peliharaan baru, sekarang dia malah kepengen miara buaya cilik dong nih guys. Bagaimana sih? Hati-hati kalau beli rumah yang dijual murah guys, karena ini serem banget. Jadi ibu dan anak ini baru pindah ke rumah baru kan. Rumahnya tuh dijual murah banget, padahal bagus, udah lengkap sama barang-barangnya juga nih. Anaknya langsung seneng banget kan melihat kamar barunya, banyak boneka. Tiba-tiba dia malah nemuin buku aneh ini. Itu ternyata kayak buku gambar, tapi banyak halaman yang hilang. Bocil ini tiba-tiba kaget banget pas ngeliat sebuah gambar. Gak lama ibunya manggil-manggil kan nyari anaknya. Pas dicari ke kamar, anaknya udah gak ada. Dicari kemanapun juga gak ada. Sampai tiba-tiba si ibu nemuin buku gambar tadi. Dan ini yang bikin anaknya tadi kaget. Karena di situ ada gambar dia dan ibunya yang baru pindahan. Di halaman berikutnya ada gambar anak nangis. Itu si anak yang hilang. Gambar berikutnya anak itu dimakan monster. Dan berikutnya gambar si ibu ngeliat buku, tapi ada monster di belakangnya. Setelahnya yang jual rumah muncul. Dia langsung ngerobek gambar-gambar tadi. Abis itu rumahnya dia pasarin lagi. Karena ternyata dia selalu nyari korban baru untuk rumahnya itu. Kalau kalian ngelihat boneka ini, jangan dibeli guys, serem banget. Cewek ini mampir ke toko barang antik dan matanya langsung tertarik sama boneka cantik ini. Kata pemilik tokonya, sebenarnya boneka itu nggak dijual. Nah, tapi karena cewek ini kelihatannya suka banget sama boneka itu, pemilik tokonya tiba-tiba bilang bawa aja deh gratis. Cewek ini disuruh ngerawat bonekanya baik-baik. Awalnya dia ragu, tapi pemilik tokonya maksa disuruh bawa. Ya udah, bonekanya dia bawa pulang kan, dan sampai rumah langsung dipajang di rak biar bisa dipandangin tiap saat. Anehnya boneka itu suka tiba-tiba jatuh sendiri. Udah dibenerin juga tetap aja jatuh lagi. Cewek itu nggak sadar kalau bonekanya sebenarnya punya kekuatan gaib yang ngerebut posisinya guys. Jiwa boneka itu ngambil alih tubuhnya karena pengen hidup jadi manusia. Sementara jiwa asli cewek itu jadi pindah ke boneka dan terkurung selamanya. Pasangan ini lagi ngeliatin hasil foto mereka pas liburan kemarin. Tapi ngeri banget nih, di semua foto selalu ada bayangan cewek misterius. Di foto berikutnya ada lagi nih bayangan cewek itu di kaca mobil. Pas foto ramean, cewek misterius itu juga ada di belakang mereka. Bahkan ada juga nih di foto berikutnya, nyelip-nyelip. Cewek ini marah, dia kira pacarnya iseng ngedit foto-foto itu. Tapi cowok ini bilang gak mungkin lah dia edit, kurang kerjaan banget. Dan karena penasaran, mereka zoom kan nih cewek misterius itu sampai kelihatan jelas. Fotonya gerak, cewek itu bisa nengok. Mereka panik dan laptopnya langsung ditutup. Tiba-tiba aja ada suara di luar pintu, si cowok ngecek nih. Nah, cewek ini masih penasaran. Dia buka lagi tuh laptopnya. Cewek misterius itu ngilang dari foto. Pas dia udah lega, ternyata hantunya malah muncul di sebelahnya. Gak lama, cowok ini balik. Tapi dia bingung, pacarnya ngilang entah kemana. Tapi ternyata cewek itu jadi hantu penunggu foto juga nih guys. Ngeri banget ya. Gawat banget. Di masa depan, kalau baterai handphone habis, yang punya handphonenya juga bakal meninggal. Cewek ini keasikan main handphonenya, sampai nggak sadar kalau baterainya udah tinggal 5%. Dia bawa power bank, tapi nggak ada isinya. Malah baterainya berkurang terus nih, dia mulai panik. Cewek ini akhirnya nyoba matiin handphonenya. Dia malah ngerasain badannya sakit banget, jadi sekarat.
dia langsung buru-buru nyalain handphonenya lagi. Tapi baterainya jadi makin berkurang kan nih. Gak ada pilihan lain. Dia berusaha lari sambil nyari tempat pinjaman charger sebelum handphonenya benar-benar mati. Dan di depannya ada nih tempat ngecharge. Tapi baterainya udah 0% guys, gak keburu. Cewek itu udah kehabisan napas. Beruntung ada pria baik hati yang lewat dan langsung narik cewek itu sambil bantu masangin charger ke handphonenya. Untung langsung nyala nih, selamat deh. Kalau handphone kalian baterainya tinggal berapa persen guys. Cowok ini mau ketemu pertama kali sama cewek yang dia kenal di internet. Pas dilihat cewek itu melayang dong, bukan manusia. Nah tapi karena udah kelamaan jomblo, ya udahlah ya, dia nggak apa-apa deh walau ceweknya hantu. Mereka ngabisin waktu bersama sampai gambar-gambar, foto selfie bareng juga. Ya walau nggak kelihatan sih karena ceweknya kan hantu. Sedihnya mereka kan beda alam, ceweknya jadi galau. Tapi kata cowoknya nggak apa-apa lah, jalanin aja dulu. Sampai tiba-tiba ada yang ngetuk pintu dan cewek hantu ini langsung kelihatan panik. Si cowok dibawa ngumpet ke gudang. Di situ dia malah ngeliat tubuh asli cewek ini yang udah nggak bernyawa. Jadi dia tuh dihabisi dan orang jahat ini pelakunya. Nah cowok ini mau balesin dendam ceweknya dong, dia mau nyerang. Lah gagal guys, si cowoknya malah dihabisin juga. Ya tapi seenggaknya sekarang mereka bisa bersatu sih, udah gak beda alam lagi. Ada sungguh membagongkan ya guys ya. Kalau kalian dapat kiriman boneka serem kayak gini, jangan disimpan guys, langsung buang. Cewek ini sempat mikir jangan-jangan bonekanya berhantu. Tapi daripada pusing, dia mau tidur aja dah. Di tengah malam dia kebangun karena ada suara. Dan boneka tadi udah tergeletak di lantai. Padahal kan tadi di meja. Pas dia taruh balik di meja, pintu rumahnya kebuka sendiri dong. Padahal gak ada angin. Cewek ini langsung buru-buru nutup pintu dan lari ke kasur. Gak lama pintunya kebuka lagi. Karena takut, dia tutup dan kunci juga kan pintu kamarnya. Kebuka juga dong. Cewek ini mulai ngerasa merinding. Dan bener aja guys, boneka tadi muncul di belakangnya. Ternyata semuanya cuma mimpi buruk guys. Bonekanya ada kok di meja. Ya tapi cewek ini udah takut ya, dia buang aja deh tuh bonekanya. Cewek ini baru keterima kerja di sebuah toko pakaian, tapi ternyata ini tokonya serem banget. Jadi si pemilik tokonya nyuruh dia ganti manekin yang dipajang di depan kan, biar tokonya lebih menarik. Koleksi manekinnya tuh disimpan di gudang belakang. Cewek ini disuruh ngecek sendiri. Baru juga buka pintu, di depannya malah ada putih-putih. Untung itu cuma manekin, dan manekinnya juga ganteng. Ya udah cewek ini masuk aja kan, mau milih manekin. Tapi tiba-tiba pintu ruangan itu malah ketutup dong. Bahkan pintunya kekunci, ruangannya juga gelap. Cewek ini udah teriak manggil pemilik tokonya, tapi tetap gak dibukain. Handphonenya juga gak ada sinyal, dia gak bisa minta bantuan. Dan tiba-tiba cewek ini ngerasa kalau manekin di belakangnya tuh gerak. Bener aja guys, cewek ini teriak minta tolong tapi percuma. Di luar si pemilik toko santuy aja. Ternyata ini semua memang rencananya. Dia selalu nyari korban yang cantik dan ganteng, yang secara ajaib bisa diubah jadi manekin buat ngehias tokonya. Si pemilik toko bahkan masih belum puas. Dia buka lowongan lagi buat nyari korban selanjutnya. Dunia udah canggih banget guys, handphone modelnya transparan. Kalau ada paket juga diantarnya sama robot. Nah wanita ini ngeliat di halaman rumahnya ada sosok misterius yang berdiri dan ngamatin gitu. Pas dipanggil orang itu pergi. Wanita ini langsung ngasih tahu suaminya kan, katanya paling juga cuma orang lewat. Besoknya pas dia sendirian, rumahnya didatengin dong sama orang misterius itu. Kagetnya ternyata itu robot manusia yang wajahnya sama persis kayak dia. Bahkan lebih kaget lagi, wanita ini baru tahu ternyata dia juga cuma robot guys, bukan manusia asli. Jadi karena istrinya meninggal, suaminya beli robot canggih buat ngegantiin. Robotnya punya ingatan dan penampilan yang persis kayak istrinya dulu. Kalau robotnya rusak bakal diganti baru guys. Makanya nih robot yang lama disingkirin. Dan istri robotnya yang baru juga dihabisi dong. Karena pria ini mau istri robot yang sempurna dan yang gak tahu kalau dirinya cuma robot. Pria ini nemu sofa ajaib yang ternyata mesin waktu guys. Dia bisa balik ke masa lalu. Jadi ada seorang kakek yang jual barang bekas. Nah pria ini tertarik sama sofanya si kakek. Kebetulan harganya murah. Ya udah dibelikan. Terus gak lama istrinya pulang nih. Pas pria ini nurunin sofanya, istrinya kelihatan baru pulang lagi dong nih. Dia jadi sadar kalau sofanya bisa ngembaliin waktu. Minuman yang habis diminum setelah dibalikin waktu jadi utuh lagi. Udah gitu dia bisa pakai buat masang taruhan dong. Dia bisa lihat dulu kan siapa yang menang, terus tinggal balikin waktu deh biar taruhannya bener. Pria ini udah semangat mau ngasih tahu istrinya soal sofa ini. Istrinya malah bilang suaminya ini kebanyakan halu karena kelamaan nganggur. Dia kecewa bahkan bilang suaminya nggak berguna. Pria ini jadi sedih guys, apalagi dia keinget pas sebelum beli sofa ini. Sebenarnya dia ngeliat ada bocil yang nyangkut di pohon tapi nggak ditolongin. Akhirnya bocil itu jadi jatuh bahkan ketabrak. Pria ini pengen jadi orang berguna kan, jadi dia balikin waktu ke momen itu. Dia berhasil nolong si bocil yang nyangkut. Sekarang nggak perlu ngerasa nyesel lagi. Di luar dugaan justru dia guys yang ketabrak. Duh sedih banget ya nasibnya.
Cowok ini lagi jalan sendirian malam-malam. Tiba-tiba dia ngeliat ada apa nih ngintip di jendela. Dia jalan cepet-cepet aja kan ke mobilnya di parkiran. Sosok tadi muncul di depan pintu. Ngeri banget. Dia langsung nyalain mobilnya. Lah, hantunya nyamperin dong nih. Cowok ini bener-bener ngebut keluar dari tempat itu. Dia nggak sadar kalau hantunya sebenarnya masih ngikut, guys. Dia kira udah jauh, udah aman kan. Dia pelanin mobilnya. Hantunya manjat dan cowok ini kaget banget ngeliat pala hantunya nih di samping. Dia berhentiin mobilnya dan lihat sekeliling udah nggak ada apa-apa nih. Padahal hantunya ada di bawah kakinya. Ngerinya cowok itu dihabisi, guys. Orang kiranya dia ngalamin kecelakaan, padahal karena diganggu setan. Kalau kalian lagi sendirian pas malam-malam, jangan matiin lampu, guys. Ngeri banget. Jadi cowok ini dimintain tolong buat ngejagain rumah temennya yang lagi keluar kota. Di situ temennya ngasih tahu kalau ini rumahnya modern, guys. Buat nyalain atau matiin lampu cukup nepuk tangan aja. Cowok ini juga dipesenin lampunya harus dalam keadaan nyala pas malam. Gak tahu tuh kenapa. Nah, karena bosan sendirian, cowok ini akhirnya mau nonton film. Lebih enak kalau lampunya dimatiin kan. Dia lupa dan ketiduran. Padahal kan udah dipesenin lampunya harus selalu nyala. Bener aja dia ngedenger suara. Dan walau lampunya udah dinyalain, telat, guys. Sosok penunggu rumah itu muncul dan marah. Dia nggak suka tadi lampunya dimatiin. Cowok ini berusaha menghindar, tapi penunggu rumah itu muncul terus. Dia ketakutan dan mau kabur kan ke arah pintu. Hantu tadi ngilang. Iya, bukannya cepet kabur, dia malah santuy aja celingak-celinguk dulu. Nah, muncul kan di belakang dan cowok itu jadi korban. Kakak adik ini harus lari karena dikejar sesuatu yang ngeri banget. Kelihatan kan ada di balik pohon. Mereka lari terus sampai akhirnya si kakak narik adik perempuannya buat sembunyi. Kok adiknya ngilang, malah ada yang nutup wajahnya. Dicari-cari akhirnya ketemu, tapi adiknya lagi digandeng sosok tinggi pucet, gak punya wajah. Dan ternyata itu Slenderman, guys. Si kakak dikejar sampai terpojok di hadapan hantu Slenderman itu. Tiba-tiba adiknya nyamperin dan kayak kehipnotis. Terus bilang kalau dia bersedia ikut sama Slenderman yang emang suka nyulik anak-anak. Si kakak cuma bisa ngeliat adiknya dibawa. Dan setelah 40 tahun berlalu, dia masih gak rela. Dia mau ketemu sama adiknya. Berbagai info udah dikumpulin. Sampai akhirnya si kakak yang udah jadi kakek-kakek ini berhasil manggil Slenderman. Sebenarnya dia mau adiknya balik, tapi yang gak bisa. Satu-satunya harapan justru dia harus ikut juga sama Slenderman ini. Dan berharap mungkin bisa ketemu adiknya lagi di dunia lain. Ini kisah nyata, guys, dan kalian harus lihat sampai habis sih. Jadi ada supir bajai yang lewatin jalanan sepi malam-malam. Nah, dia dapat penumpang nih, cewek, minta dianterin pulang. Tapi serem banget. Pas dilihat di kaca spionnya, cewek itu nggak ada dong. Padahal pas ditengok nih ada. Supir bajai ini langsung merinding dong. Udah jalannya sepi, gelap. Untung akhirnya sampai juga. Supir bajai ini disuruh nunggu. Katanya ongkosnya diambilin dulu. Ditungguin, cewek itu nggak balik-balik. Ya udah, walau merinding, si supir beraniin diri ngetok pintu rumah itu kan buat minta uang ongkosnya. Yang buka pintu suaminya cewek tadi, guys. Tapi pas dikasih tahu, suaminya itu langsung kaget. Katanya istrinya tuh udah meninggal. Ya berarti tadi hantu dong. Dan tiba-tiba cewek itu muncul lagi. Si supir langsung lari ketakutan. Dia udah gak peduli deh sama uang ongkosnya. Tapi sebenarnya suami istri ini tuh nipu, guys. Si cewek bukan hantu. Dia selalu kayak gini buat ngehemat ongkos pulang karena rumahnya jauh. Dia gak kelihatan di spion ya karena nunduk. Sengaja biar si supir takut. Aduh, ternyata nipu. Jangan ditiru ya, guys. Bapak botak ini lagi di depan cermin. Tapi lihat deh, bayangannya aneh. Dia baru sadar. Harusnya bayangan kan hadap-hadapan ya. Tapi kok ini begini? Awalnya dia kira ini cerminnya rusak kali ya. Tapi dicek pakai cermin lain juga sama, guys. Bayangannya selalu kayak gitu. Tiba-tiba si Pak Botak kepleset. Cermin toiletnya jadi pecah. Tapi aneh banget. Di balik cermin ternyata ada kolam air. Dan kelihatan bayangannya jatuh tuh tenggelam. Bener aja, dia cek pakai cermin lain, bayangannya nggak ada. Si Pak Botak langsung ambil peralatan dan mau nyelamatin bayangannya itu. Berhasil nih, bayangannya dibawa keluar. Tapi ternyata si bayangan juga pengen nyelamatin bapak ini. Dibuka nih ruang kamar yang selama ini selalu ditutup. Ternyata sejak kehilangan istrinya, bapak ini selalu ngerasa hampa, kehilangan semangat. Dan keanehan di cermin itu sebenarnya ngegambarin kalau bapak ini kehilangan dirinya sendiri. Sekarang pria ini tersadar kalau dia harus menjalani hidupnya dengan baik supaya istrinya juga tenang. Akhirnya dia berhasil nemuin dirinya seutuhnya. Dan tercermin nih dari bayangannya udah baik-baik aja. Setiap jam 12 malam di salon ini bakal muncul hantu yang serem banget, guys. Makanya nih begitu jam 12 pegawainya langsung buru-buru pulang. Nah, si bos masih di salon itu nyapu lantai. Tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Kedengeran suara juga nih dari dalam lemari. Si bos yang berani akhirnya ngecek kan, pintunya dibuka, nggak ada apa-apa. Padahal ada tuh, guys, hantunya wanita bergaun putih. Udah gitu hantunya langsung nyerang. Si bos bingung harus ngapain. Malah rambut hantunya panjang banget kan, jadi dia potong. Si hantu disangkutin di bangku disuruh diem. Dan dengan
dengan kemampuannya, rambut hantu itu dia potong guys. Nah sekarang udah rapi, jadi cantik. Si hantu kelihatannya seneng guys, tapi dia sebel juga karena sekarang udah gak serem lagi. Siapapun yang pernah ngeliat sosok ini nih guys bakal diikutin, diculik, atau bisa jadi gila. Nah cowok ini lagi lari sore sendirian. Pas ngeliat lahan kosong ini, kok ada sosok pria tinggi yang berdiri di kejauhan, tapi beda, bukan manusia. Dan pas cowok ini benerin tali sepatunya, dia lihat lagi ngilang dong. Sampai rumah dia penasaran dan nyari tahu nih di internet. Cowok ini baru tahu kalau yang dia lihat tadi itu sosok Slenderman. Bener kan nih, sama kayak yang dia lihat. Setelahnya dia jadi nggak tenang, kepikiran terus. Biar agak segar, cowok ini mau nyari udara di luar. Dia nggak tahu aja itu ada Slenderman. Dan emang di daerah itu udah banyak korban yang hilang secara misterius. Udah gitu karena ngedengar suara aneh dari hutan, dia jadi nggak fokus, kesandung dan pingsan. Bangun-bangun semua udah gelap. Dia buru-buru mau pulang tapi cuma ada cahaya handphone. Sial banget, handphonenya mati. Untung ada korek. Ya lagi-lagi koreknya juga susah buat dinyalain. Pas bisa nyala, yang pertama kali dilihat malah Slenderman nih yang emang udah ngincer dia. Pas ngecek kamar jenazah, pas satpam ini takut banget. Karena ada satu yang bangun gini dong, duduk. Padahal kan udah meninggal. Bukannya langsung kabur, malah dibuka nih penutupnya. Mata jenazahnya ngebuka guys. Si Pak Satpam langsung lari dan dia nelpon kan ngelaporin kejadian itu. Sambil dia cek di CCTV, ini jenazahnya masih duduk gitu. Tapi pas dia nengok lagi udah nggak ada dong. Dan di CCTV lain kelihatan nih ya, itu jenazahnya beneran bangkit. Udah gitu ngarah ke ruangan ini. Nah ini semua ternyata prank guys. Ada orang-orang di balik layar yang nyiapin semuanya. Sengaja mau ngerekam reaksi si Pak Satpam yang ketakutan. Masalahnya si Pak Satpam takut beneran kan, dan ternyata dia punya tembakan. Dia udah mau nembak hantunya nih guys, padahal kan hantu bohongan. Untungnya berhasil digagalin, dan dengan santainya mereka ngasih tahu kalau ini semua cuma prank. Padahal si Pak Satpam udah sampai ngompol guys, saking takutnya. Kasian, ada ini sih keterlaluan ya. Pria ini sengaja pura-pura jadi hantu biar bisa naik taksi gratis, tapi akhirnya malah nyesel banget. Jadi setelah berhasil naik taksi, pria ini langsung minta dianterin kan. Pas supir taksinya nggak lihat, dia pakai bedak yang banyak biar pucat, terus pakai lidah palsu yang panjang biar kayak hantu. Supir taksinya langsung ketakutan, keringet dingin, tapi pria hantu palsu itu nyuruh jalan terus. Nah pas banget di depan ternyata ada razia polisi guys. Pria penipu ini langsung mau kabur, tapi sempet-sempetnya dia malakin si pak supir dulu dong. Malah udah dikasih uang, dia bilang masih kurang, dia minta lagi. Polisi di depan sadar nih ada yang gak beres. Ya tapi pas disamperin, penipu itu udah kabur masuk ke hutan. Dia lari sampai ke sandung dan jatuh ke lumpur kan. Mau kabur, polisinya udah berhasil ngejar. Pria ini cuma bisa pura-pura jadi hantu dan nakut-nakutin polisi itu. Polisinya langsung ketakutan dan kabur. Pria ini udah sosokan, dia kira dia yang serem. Padahal di belakangnya ternyata ada hantu beneran guys yang marah karena kuburannya diinjak. Hayo loh, selalu berbuat baik ya guys, jangan nipu kayak gini. Yang baik klik subscribe-nya dong. Perhatiin nih guys, ada orang yang baru meninggal dan jadi hantu. Si hantu masih bingung dan gak percaya kalau dia udah meninggal. Dan sebenarnya udah muncul portal yang bisa ngebawa dia ke alam lain. Nah tapi dia belum sanggup pergi guys. Dia malah jalan jauh buat pulang ke rumahnya karena dia masih gak sanggup ninggalin istrinya. Dia tahu pasti istrinya sedih banget kan. Bener aja, istrinya galau, nangis terus. Hantu ini setia banget nemenin istrinya, walau ya si istri gak tahu kan. Waktu berlalu, setelah 4 tahun istrinya udah move on guys. Bahkan akhirnya pergi ninggalin rumah itu. Sementara si hantu masih galau brutal. Makanya pas rumah itu diisi keluarga lain, dia jadi hantu penasaran yang neror rumah itu. Jadi gak ada yang pernah betah tinggal di sana. Dan bertahun-tahun berlalu sampai rumah itu dihancurin, diubah dibangun jadi gedung tinggi. Si hantu masih gak bisa move on guys. Dia masih terus-terusan galau di tempat yang sama. Kasian.